Kisah kesetiaan Bayu Gatra di Madura United, ada Ahsanul Kossasi yang berjasa. Dari bola turun ke bola, kehidupan Bayu Gatra memang tak bisa lepas dari sepak bola. Bisa dibilang, ia manusia setengah bola. Tiada hari tanpa bola. Dari kecil, pemain andalan Madura United ini sudah bersentuhan dengan si kulit bundar. Lingkungan juga termasuk mendukung, pun orang-orang di sekitarnya. Bapak saya pemain bola, tapi tarkam. Saya juga punya kakak sepupu mantan pemain bola Persiba Balikpapan, Persijap dan Bontang FC. Terus adik sepupu, Rizky Dwi bermain di Borneo FC. Jadi dari lingkungan, kita memang keluarga bola, kata Bayu Gatra via kanal YouTube Bicara Bola besutan Akmal Marhali. Ternyata, kelahiran Jember, tanggal 11 November tahun 1991, sama sekali tak ditempa di sekolah sepak bola SSB, atau Akademi Pemain Muda. Di desa saya, Jember, susah banget mencari sekolah sepak bola. Tidak seperti anak-anak sekarang ada SSB dan akademi. Saya otodidak, jadi sama papa diberi bola plastik. Jadi harus benar-benar mandiri. Meski pernah memperkuat klub lain, Madura United mendapat tempat spesial di hati pemain timnas Indonesia ini. Sebelumnya, di periode pertama, dari 2016 hingga 2018, Bayu Gatra bagian dari skuad Laskar Sape Kerap. Menurut Bayu Gatra ia terkesan dengan Madura United karena adat, cara bicara, dan sosok seseorang yang sangat ia hormati yakni Ahsanul Kossasi, Presiden Madura United. Beliau yang membuat saya terus berinspirasi untuk tetap di Madura United, ujar Bayu Gatra yang kembali ke Madura United sejak 2021 usai memperkuat PSM Makassar. Uniknya, meski lahir di Jember dan punya darah Madura, tapi Bayu Gatra justru mengawali karir usia muda bersama Persisam Samarinda U21. Kok bisa? Jadi ceritanya begini, saya seleksi PON Jawa Timur tahun 2008 di Sidoarjo. Yang seleksi sekitar 400 pemain. Yang diambil cuma 40 orang. Terus TC di Madiun. Dari TC, dipilih lagi jadi 25 pemain. Nggak tahunya ada Pak Haji Hardiansyah Hanafiah, Dirut Persisam nonton dan tertarik dengan anak-anak PON yang lagi TC. Terus diambil semua kekal tim dan disuruh ikut Persisam U21, ungkap Bayu Gatra. Disinggung soal statusnya yang spesialis runner up, Bayu Gatra hanya tersenyum. Ketika memperkuat Persisam U21 finish di posisi kedua, musim lalu bersama Madura United juga begitu, dan di SEA Games 2013 juga gagal di final, kemudian Piala AFF 2016 juga runner up. Sebenarnya sih nggak enak, mungkin rezeki saya sudah di situ. Yang jelas kita sudah bermain maksimal, ya buat klub ya buat negara. Hasil akhir belum berpihak kepada saya. Selain orang tua dan Ahsanul Kossasi, ada satu lagi yang berjasa di balik karir Bayu Gatra. Ia adalah legenda Indonesia yang juga pelatih kenamaan, Rudy Keltjes. Dia sangat berjasa sekali buat saya. Sampai detik ini kalau saya ada masalah tentang permainan, pasti saya telepon Opa Rudy. Dia sangat berperan penting dalam karir saya maju, termasuk ketika saya cedera. Namanya orang cedera tidak mudah. Jadi saya pengalaman. Opa Rudy bilang saya begini, kamu takut kalau begini. Harus diubah cara mainmu. Saya bilang, bagaimana Opa caranya? Rudy Keltjes lalu menyuruh Bayu Gatra, yang saat cedera parah masih di Persisam U21, berlatih 3 kali sehari. Pagi sama klub, siang sama Opa Rudy berdua, dan sore bersama tim Persisam U21. Saya dilatih lagi skill dan ketenangan. Soalnya kalau skill dan ketenangan sudah bagus, rasa trauma hilang. Akhirnya di tahun 2012 itu saya sudah bisa bermain ke tim senior Persisam. Bicara Bayu Gatra memang tak ada habisnya. Kisahnya, baik suka maupun duku, setidaknya menjadi inspirasi bagi banyak penerusnya. Dan Bayu Gatra masih terus berjuang bersama Madura United atau mungkin juga bersama timnas Indonesia jika tenaganya masih dibutuhkan. Kamu sepanjang karir kamu main bola paling lama di Madura ya? Ya 7 tahun mas. Iya 7 tahun. 7 tahun. Ya. Pernah main Madura, keluar ke PSM, Ya.
kemudian Kembali balik lagi ke Madura. Apa yang membuat kamu sangat berkesan sama Madura? Ya mungkin adat Mas ya, adat juga cara bicara dan juga ada sosok satu orang lah. Itu ya yang membuat saya tetap bertahan. Beliau yang sangat berinspirasi buat saya tetap bertahan di Madura gitu Mas. Siapa? Pak Hasanul Kossasi. Pak Hasanul Kossasi ya. Semoga Pak Hasanul Kossasi sehat selalu. Amin. Dan bisa terus mengabdi untuk sepak bola ya. Karena banyak pemain-pemain bola yang lahir dari binaan-binaan beliau. Kamu mulai karir waktu itu di Persisam ya, usia muda ya. Iya Mas. Nah, kamu Jember, punya darah Madura, main pertama justru di Persisam ya. Iya, jadi ceritanya begini Mas, itu ya Mas ya, saya seleksi PON Jatim di tahun 2008. Kan 2008 tuh zamannya Andi Firmansyah juara di Kaltim. Iya betul. Nah, saya tuh setelah Andi juara tuh Mas Andi, Randy, Mas Munhar tuh, Mas Benny CS tuh, Mas Randy tuh juara. Akhirnya saya ikut seleksi Mas, karena ada seleksi terbuka tuh di Sidoarjo tuh, saya ingatnya tuh ada sekitar hampir 400 tuh Mas, 400 pemain Jawa Timur. Yang diambil cuma sekitar 40 orang Mas. Nah, 40 orang TC di Madiun. Setelah TC di Madiun itu Mas, kita cuma diambil sekitar 25. TC di Bangkalan itu Mas.